Shalom, selamat pagi untuk Bapak, Ibu, teman-teman dimanapun berada. Selamat pagi khususnya para selayan GBKP. Selamat pagi khususnya lagi kepada para pemimpin GBKP, baik di tingkat sektor, tingkat runggun, tingkat klasis, maupun di tingkat moderamen. Saya ingin berdiskusi menyampaikan beberapa gagasan yang merupakan perenungan saya di akhir-akhir ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat misalnya foto ini, ya ini apa yang terlintas di benak dari foto ini? Nah, ya, atau foto apakah ini? Ini jelas memang sebuah foto yang sudah lama. Ini yang berkilauan ini sebelah kiri ada dua, itu kemungkinan besar ini adalah lampu gas karena dulu belum ada listrik ya. Dan ini di sebuah desa. Jadi pertama terima kasih dulu kepada web Facebook.com seperti saya tuliskan di sini sebagai sumber foto ini. Nah, ini adalah upacara salah satu tradisi itu budaya Karo, yaitu perumah begu. Perumah begu. Perumah begu, ya kalau di bahasa Indonesia kan rumah begu itu adalah roh. Jadi perumah begu adalah mengundang roh, yaitu roh orang mati. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, ini kan budaya Karo. Nah, budaya perumah begu ini gimana ya? Ini akan makin lama makin pudar, makin lama makin pudar, makin lama makin pudar, akhirnya hilang begitu saja? Atau ada sesuatu yang bisa kita pelajari, khususnya di dalam menemukan teologi dan juga pelayanan di gereja, khususnya lagi gereja Karo atau GBKP, ya, atau ya seperti kata tadi, atau ini hanya hilang saja, atau kita bisa mengambil satu pembelajaran atau pintu masuk untuk memperjelas apa itu teologi kekristenan, teologi Protestan, teologi keselamatan dari budaya, salah satu budaya Karo yaitu perumah begu. Nah, sebagian Anda saya berpikir, saya ingin menunjukkan kepada kita ada sebuah ayat yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 23 ayat 24. Katanya begini, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitahukan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah, dari Kisah Para Rasul 17 ini, suatu saat Paulus berjalan-jalan dan dia melihat kebiasaan di kota Areopagus, kalau saya tidak salah, di Yunani itu adalah ada sebuah tulisan kepada Allah yang tidak kenal. Inilah kebiasaan mereka, inilah budaya mereka. Tapi kalau kita lihat dari inilah, dari bacaan inilah menjadikan titik masuk untuk mengajarkan siapa itu Allah, siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu penyelamat kita satu-satunya. Jadi saya juga melihat bahwa sejajar dengan ini, bahwa semua budaya yang ada di dunia ini bisa dipakai untuk menjelaskan, paling tidak pintu masuk untuk menjelaskan mengenai teologi, mengenai pelayanan-pelayanan selanjutnya di dalam gereja. Demikian juga saya percaya bahwa kebiasaan atau budaya perumah begu tadi, mengundang roh orang mati tadi, itu bisa dijadikan pintu masuk untuk menjelaskan mengenai teologi kekristenan itu. Saya yakin sekali itu. Nah, kenapa? Mari kita lihat selanjutnya. Kenapa seperti itu? Nah, apa itu perumah begu? Ya, apa itu perumah begu? Dari beberapa sumber dan dari perenungan saya menemukan seperti ini. Perumah begu itu apa?
memanggil roh orang mati. Yang disebut dengan roh orang mati di sini adalah roh orang tua. Roh orang tua sebenarnya yang sudah mati itu dipanggil. Tujuannya apa? Untuk meminta nasihatnya supaya dipakai mendamaikan seluruh keluarganya, keturunannya. Mungkin ada perjengilan, ya, mungkin ada konflik soal harta warisan dan sebagainya. Nah, tidak ada yang bisa mendamaikan. Sangkap geluh pun sudah tidak sanggup untuk mendamaikan. Akhirnya siapa yang dipanggil? Dipanggillah orang tua yang sudah mati, rohnya, untuk mendamaikan. Lalu berikutnya, rumah begu itu dipimpin oleh seorang medium yang sering disebut dengan guru Sibaso. Berikutnya, guru Sibaso melakukan penjajakan awal. Nah, sebelum hari H atau waktu H, rumah begu itu, merumahkan begu itu guru Sibaso datang dulu, biasanya perempuan katanya ya, guru Sibaso itu perempuan, melakukan penjajakan awal, terutama mencari data-data sangkep geluh kerabat terdekat dari keluarga yang memanggil roh orang mati itu. Lalu pada hari H, upacara pemanggilan roh orang mati itu biasanya diiringi oleh musik tradisional yang sangat khas. Sehingga sang medium, yaitu guru Sibaso tadi, akan menari, dan sambil menari dia remang-mang, dia memberikan pasu-pasu, dia seolah-olah menjadi medium bahwa orang yang orang mati yang dipanggil rohnya itu berbicara langsung kepada anak-anaknya, dan biasanya dia tahu situasi detail anak-anaknya itu, kekerabatannya itu. Nah, tapi pertanyaannya bagi kita, apakah benar-benar roh orang mati bisa dipanggil? Apakah yang berbicara melalui medium guru Sibaso itu benar-benar roh orang tua itu? Ini jadi pertanyaan. Tadi di sini kita lihat ada potensi yang sangat luar biasa. Ada potensi yang sangat luar biasa. Apa itu? Mari kita lihat. Potensi teologis dalam ritual atau budaya memanggil roh orang mati. Satu, berarti dari dulu orang Karo itu sudah percaya kepada roh, dan bahwa roh itu atau spirit atau candi lebih bijak daripada manusia dan bisa diajak berkomunikasi. Orang Karo yang punya niat di zaman lalu untuk merubah begu, pasti dia punya keyakinan, kepercayaan bahwa orang tua yang sudah mati itu secara roh itu bisa dipanggil, dan dia itu lebih bijak dan bisa diajak berkomunikasi. Potensi yang kedua, berarti orang Karo dari dulu mengakui masih ada kehidupan setelah kematian. Mengakui masih ada kehidupan setelah kematian. Nah, ini jadi orang Karo karena budayanya tadi itu percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Yang pernah saya dengar, apa beda orang Farisi dan orang Saduki? Orang Farisi percaya kehidupan setelah kematian. Orang Saduki tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Berarti orang Karo sama dengan orang Farisi, bukan dengan orang Saduki. Kenapa? Karena percaya ada kehidupan setelah kematian. Lalu potensi yang ketiga, roh itu bukan sesuatu yang menakutkan. Meskipun namanya begu, tapi ini bukan begu yang menakutkan, bahkan akrab dengan keluarga. Ya, bahkan dia dijadikan sahabat, kerabat, keluarga yang siap membantu, Wah, ini kan luar biasa. Ini potensinya. Jadi kalau begitu, kalau ini potensinya, apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat nih, kesamaannya di mana, atau keyakinan teologi Kristen atau orang Kristen. Pertama, orang yang sudah mati rohnya kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak bisa dipanggil oleh siapapun. Ini keyakinan orang Kristen. Orang yang sudah mati rohnya kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak bisa dipanggil oleh siapapun. Itu satu. Yang kedua, orang Kristen seperti tertulis
dalam Filipi 2 ayat 10 percaya bahwa ada roh-roh yang menguasai langit di atas, langit di bawah. Ini ada tertulis. Ya, dan mereka ini semua tunduk, takut, tiarap kalau mendengar nama Yesus Kristus. Jadi kalau begitu, apa yang bisa kita lihat? Yang dipanggil guru si baso dan roh yang mendatanginya bukanlah roh orang tua. Sekali lagi, yang dipanggil guru si baso dan roh yang mendatanginya bukanlah roh orang tua. Bukan roh orang tua. Itulah sebabnya guru si baso itu melakukan penjajakan terlebih dahulu supaya dia tahu siapa mamanya, siapa maminya, siapa mama tengahnya, siapa bengkilannya, siapa batuannya, sangkap guru dia semuanya, supaya nanti seolah-olah roh yang dipanggil itu yang mengucapkannya karena dia sudah belajar. Jadi sebagai guru si baso adalah pembohong besar. Pembohong besar. Tapi potensi tadi, ya potensi yang sudah saya sebutkan tadi, itu merupakan satu pintu masuk yang sangat lebar, sangat bagus untuk menjelaskan siapa itu Tuhan Yesus dalam konsep trinitatisnya, terutama nanti saat menjelaskan Roh Kudus ataupun kesaksian dia. Jadi kesimpulannya, ada Roh Kudus yang siap membantu, bukan roh orang tua. Kalau roh orang tua tidak bisa dipanggil kembali. Tapi Roh Kudus bisa diajak berkomunikasi. Dan dia sangat lembut sekali. Dan selalu mengetahui kebenaran-kebenaran yang dibutuhkan oleh manusia. Pertanyaan apapun soal kehidupan, itu bisa dijawab oleh Roh Kudus. Bisa dijawab oleh kesaksian dia. Itu tertulis dalam Yohanes 16 ayat 7. Roh Kudus adalah Tuhan. Ya, Roh Kudus adalah Tuhan yang selalu hadir di mana saja dan kapan saja. Hanya kita yang sering mengabaikan dia. Manusia itu sering mengabaikan dia. Dia ada dalam kehadirannya dan dia hadir dalam ketidakadaannya. Wih, ada dalam kehadirannya, hadir dalam ketidakadaannya. Seolah-olah nampaknya tidak ada nih, tidak hadir nih, tapi dia hadir saat ini. Nampaknya enggak hadir dia, tapi ada di sekitar kita. Jadi bukan perumah bego, bukan perumah bego. Kalau tujuannya pun tadi pendamaian, bukan bego yang perlu dirumahkan, bukan bego yang perlu diundang ke rumah, tapi siapa? Perumah kesaksian dia. Mengundang Roh Kudus. Enggak perlu guru si baso. Enggak perlu ini, cimpa ini dan sebagainya. Enggak perlu. Makanan kesukaannya nanti sediakan dagangan uis bentar. Enggak perlu. Yang perlu hanya percaya, panggil, dengarkan dia. Percaya, panggil, dengarkan dia. Karena suaranya sangat lembut sekali. Semangatnya sama dengan perumah bego. Tapi yang dipanggil dan datang adalah entitas yang lebih benar dan lebih berkuasa. Dan dia adalah Tuhan. Dan dia adalah Roh Kudus. Kesaksian dia. Amin. Dan yang terakhir. Jadi, ke depan. Tidak lanjut yang perlu dibuat oleh GBKP ke depan. Satu, menggali dan mencari dalam seluruh budaya Karo fondasi teologi kontekstual GBKP. Ini yang lebih penting. Ini yang lebih penting. Ini jangka panjang. Supaya GBKP ini tetap bertahan dan makin besar. Jangan kita disibukkan dengan hal-hal jangka pendek. Hal-hal hari ini, hal-hal minggu depan, hal-hal 3 bulan ke depan, atau maksimal hal-hal 1 tahun ini. Tapi mari kita lihat apa yang dibutuhkan GBKP ini 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 100 tahun, 1 abad ke depan. Dan kita harus menemukan fondasi-fondasi teologi yang lebih kontekstual di GBKP. Itu tindak lanjut pertama yang saya pikirkan
berkat. Yang kedua, menentukan dan menyelaraskan pelayanan gereja dengan budaya karo, serta mengkombinasikannya dengan kemajuan-kemajuan teologi. Teologi itu tidak statis. Teologi itu berkembang. Teologi itu bertumbuh. Teologi itu makin maju. Seorang teolog super hebat gini, tapi adinda saya, Pendeta Norita Bulu Sembiring, DTH, yang bulan 6 ini akan hijrah sementara ke Jerman sebagai staf dari UEM, pernah berkata sebagai contoh teologi yang berubah bahwa kasih sayang Tuhan diberikan pada orang Karo melalui meletusnya Gunung Sinabung. Wow, ini teologi. Tadinya kita menganggap bahwa Gunung Sinabung itu meletus oleh sebuah bencana, tapi Pendeta Norita berkata bahwa Tuhan menunjukkan kasih sayangnya melalui meletusnya Gunung Sinabung. Karena sejak awal penciptaan Gunung Sinabung itu dipelihara dalam satu sistem yang tidak ada manusia yang mampu mengaturnya. Dan ketika itu meletus, itu adalah bagian dari sistem itu. Bagian dari sistem itu. Jadi Tuhan sudah tahu sebelumnya, ribuan tahun sebelum meletusnya Gunung Sinabung itu, Tuhan kita itu sudah tahu. Ini contoh perkembangan teologi. Masa depan GBKP dan masa depan masyarakat Karo adalah alkulturasi dan kolaborasi sinergis budaya Karo dan budaya modern yang disinari oleh firman Tuhan. Yang disinari oleh firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat GBKP masa depan adalah ketika nanti terjadi perkawinan atau kolaborasi sinergis antara budaya-budaya lama seperti berubah begu tadi. Esensinya yang kita ambil. Esensinya bahwa itu datang dari sebuah ketulusan hati untuk terendahkan hati untuk meminta pendapat dari orang yang lebih bijak, roh yang lebih bijak. Ini kan bagus sekali. Dan ketika dijelaskan roh yang paling bijak itu bukan orang tua kita, tapi kesaksi dia. Oh begini lagi. Si undang dari kesaksi dia. Belah ia silam hati kita. Amin. Disitulah nama Tuhan dimuliakan. Jadi sekali lagi, kita seluruh jemaat GBKP, kita seluruh selayan GBKP, kita seluruh pemimpin GBKP, jangan kita tidur. Mari kita berpikir terus, menemukan teologi atau fondasi teologi kontekstual GBKP, sehingga melalui GBKP yang lebih besar, lebih maju, selalu bertumbuh, nama Tuhan semakin dimuliakan. Bujur, terima kasih. Saya Pertua Emeritus Analgin. Shalom.